Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai pengenalan Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan salah satu editor grafis paling populer di kalangan expert atau profesional karena sifatnya yang multipurpose atau serbaguna. Tidak hanya digunakan untuk editing foto, tapi juga dapat digunakan untuk berbagai hal. Sebagai contoh untuk digital painting seperti komik, ilustrasi, kemudian bisa untuk desain packaging atau kemasan, lalu bisa untuk desain media cetak seperti poster, kalender, kemudian juga dapat digunakan untuk desain interface seperti game, web desain maupun aplikasi. Oke, karena itulah banyak yang memakai Photoshop ini. Oke, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah dapat Photoshop di pelajaran sebelumnya. Ya, tidak apa-apa. Tetap tonton video ini. Siapa tahu kalian bisa dapat ilmu baru nanti ya. Nah, bagi yang belum pernah dapat Photoshop, ini bisa jadi ilmu baru buat kalian. Bagi yang belum pernah dapat Photoshop, silahkan simak video ini baik-baik. Oke, di sini saya akan mulai dari pengenalan interface atau tampilan dari Photoshop. Di sebelah kiri ini ada kotak yang dinamakan dengan toolbox atau toolbar. Nah, kotak ini berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk menampung tool-tool atau alat-alat yang akan kalian gunakan saat editing nanti. Nah, tools ini sebagian memiliki sub-tools atau tools tambahan ya, ditandai dengan simbol segitiga di bagian pojok kanan bawah. Ini seperti ini contohnya. Saat kalian klik tahan, nah nanti akan muncul menu tambahan seperti ini. Nah, kemudian di atas ini ada yang namanya option pane, atau dalam bahasa Indonesia namanya adalah panel opsi. Nah, ini fungsinya sebagai tempat kustomisasi atau pengaturan dari tools-tools yang ada di sini. Ya, sebagai contoh saja, ini saya membuat lembar kerja baru seperti ini. Nah, ini saya gunakan brush ya di sini. Nah, seperti ini kan warnanya hitam. Nah, kemudian kita dapat mengganti ukuran brush ya, dari misalnya 19 ini. Nah, seperti ini. Kita juga bisa mengganti modenya. Misalnya kayak gini. Oke. Itu ya. Oke, selanjutnya ada di yang kanan ini. Di kanan ini adalah kumpulan dari panel-panel yang fungsinya untuk mempermudah kalian saat editing. Nah, nanti ke fungsi dari setiap panel ini akan kita pelajari pelan-pelan ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini merupakan status bar untuk menunjukkan informasi dari suatu lembar kerja. Nah, di sini bisa dipilih informasi yang ingin kalian lihat itu apa saja gitu. Nah, ini contohnya, ini dokumen dimension atau ukuran dari dokumen. Ukurannya 31 kali 17. Terus yang paling atas ini adalah menu bar, fungsinya sebagai fungsi menu utama dari Photoshop. Ini saya jelaskan secara singkat ya. File ini berfungsi untuk operasi yang berhubungan dengan lembar kerja seperti new untuk membuat yang baru, open untuk membuka lembar kerja, to save untuk menyimpan, import untuk memasukkan objek ke dalam Photoshop, export untuk mengekspor objek dari dalam Photoshop ke luar ya. Kemudian ada print untuk mencetak dokumen yang kayak gitu ya. Terus edit ini fungsinya sebagai tempat untuk menangani copy paste. Kemudian juga sebagai tempat untuk mengedit pengaturan dari Photoshopnya. Ya, software Photoshopnya kalian bisa atur dari sini. Nah, di sini ada banyak banget nih pengaturannya. Oke, lalu image fungsinya secara umum adalah
untuk mengatur pencahayaan dari image, jadi mulai dari kecerahan, terus filter warna, gelap terang, dan lain sebagainya. Kemudian ada layar ini sebagai fungsi lengkap dari panel layar di sini. Jadi fungsinya lengkapnya di sini untuk memudahkan kalian dalam melakukan operasi yang berkaitan dengan layar. Kemudian select ini fungsinya adalah sebagai operasi saat kalian melakukan seleksi satu objek ya. Misalnya ini saya melakukan seleksi seperti ini. Nah, seleksinya akan aktif. Kalian bisa melakukan kustomisasi pada seleksi semacam ini, mungkin diperbesar ya, maupun di modify seperti ini ya gitu. Kemudian ada menu filter ini fungsinya sebagai untuk memberikan efek pada gambar ya. Di sini efeknya banyak banget ya, silakan dicoba sendiri. Kemudian ada view ini berkaitan dengan ruler atau ini penggaris ini, grid view, atau nanti kalau mau kasih grid view ya, ini misalnya nih grid kayak gini. Jadi ini sebagai alat bantu saat kalian mendesain ya. Oke, kemudian Windows. Nah, Windows ini fungsinya untuk mengatur panel apa saja yang ingin kalian tampilkan atau kalian sembunyikan. Nah, misalnya di sini ini ya, tadi toolbar atau toolboxnya bakal kita hilangkan. Nah, ini ada menu toolnya, kita klik, nah akan hilang. Ini kalau kita klik lagi akan muncul lagi. Nah, berlaku juga untuk menu yang di samping sini. Misalnya layarnya ingin saya hilangkan, nah layarnya bakal hilang. Terus kalau saya klik lagi, bakal muncul lagi, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian salah mencet sini kok close, nah akan hilang. Kemudian ingin kembali lagi, cari di sini, kayak gini ya. Oke, selanjutnya ada menu help. Menu help ini fungsinya sebagai dokumentasi ya, tutorial dasar kalau kalian ingin belajar mengenai Photoshop. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengimport atau membuka gambar di Photoshop. Ada beberapa cara yang bisa digunakan. Cara pertama adalah dengan cara klik 2 kali pada lembar kerja kosong di tengah sini. Kita klik 2 kali. Nah, nanti otomatis akan membuka jendela Explorer. Kalian tinggal klik gambar yang ingin kalian masukkan. Terus klik open. Nah, nanti udah masuk seperti ini. Oke, saya close dulu. Nah, cara kedua adalah dengan cara klik file, pilih open. Nah, di sini bisa langsung sama nanti hasilnya. Kayak gini. Oke ya. Kita close lagi. Cara ketiga, ini cara yang sering saya gunakan, yaitu dengan cara kalian buka Explorer-nya dulu. Kalian pilih gambarnya, kemudian kalian klik dan drag ya, tahan, kliknya ditahan terus sampai menyentuh ini ya, lembar kerjanya. Terus kalian lepas. Nah, saya seperti ini nanti masuk. Ini nanti lebih cepat daripada yang open tadi. Nah, ini untuk mempermudah memahami tentang Photoshop, kita akan mencoba praktek ya. Kita akan praktek membuat wallpaper desktop. Oke, sekarang kita klik file, new, kita buat lembar kerja baru, kita namakan wallpaper ini. Kemudian weight-nya kita ganti 1920, kemudian height-nya kita ganti 1080 ya. Ini ukuran film 1080 pixel. Oke, kita klik OK kayak gini nanti. Nah, ini kita masukkan gambar ya. Kita pakai cara drag and drop, kita masukkan ke sini. Oke, sini ya. Ini kita punya 2 lembar kerja, satu wallpaper, kemudian satunya ya gambar langit. Nah, ini gambar langitnya ingin saya masukkan ke wallpaper. Caranya gimana?
Karena kita drag tulisan ini ya, kita keluarkan dulu. Nah, kayak gini. Ya, jadi ada dua seperti ini. Nah, caranya untuk memindahkan adalah kalian klik gambar di sini, gambar ini ya, terus klik kalian drag ke dalam sini. Seperti ini. Nah, nanti otomatis dia bakal tercopy di lembar kerja wallpaper. Kemudian kalian close kalau sudah. Ya, nah ini masih kebesaran. Ini cara ngeceknya gimana? Kalian gunakan tool move ini ya. Kemudian klik show transform control ya. Klik. Nah, nanti akan ada kotak seperti ini di samping di pojok-pojok gambar. Tinggal kalian kecilkan. Nah, mengecilkannya ini agar tidak ngotot seperti ini ya. Kalian tekan shift seperti ini. Nah, tidak ngotot. Ya. Kayak gitu. Udah kayak gini ya. Nah, untuk informasi agar tidak ngotot tadi, untuk versi CC ke atas itu sudah tidak perlu menggunakan shift lagi. Kalian tinggal drag seperti ini saja sudah bisa. Nah, untuk sebelum CC termasuk CS6 CS4 ini kalian harus menekan shift. Oke ya. Jadi kalau yang sudah versi baru kalian tidak perlu menggunakan shift, tinggal digeser saja, nanti sudah otomatis presisi ukurannya. Saya masukkan gambar lagi. Ini formatnya PNG. Jadi nanti backgroundnya transparan. Kita masukkan gambarnya. Ini sama tadi, kita keluarkan dulu, terus kita drag masuk ke dalam wallpaper. Nah, ini. Terus kita close. Oke, ini saya pindahkan ke sini. Di sini nanti. Oke. Ya. Bisa. Nah, ini saya akan tunjukkan fungsi dari layar. Layar ini adalah anggap saja seperti tumpukan ya. Tumpukan dari gambar-gambar. Jadi contohnya seperti ini. Ini gambar orang, saya kan orang gini ya, saya tulis. Ini gambar langit. Nah, saat gambar orang ada di atasnya langit, daunnya kelihatan ya. Nah, sekarang saya balik langit di atas. Nah, orangnya bakal ketutupan dari gambar langit ini. Gitu. Jadi fungsinya layar ini sebagai pengatur tumpukan. Ya. Oke, selanjutnya saya ingin menambahkan teks. Nah, di sini ada teks. Saya tambahkan. Tinggal kalian tekan toolsnya, terus kalian taruh lembar kerja ya, dimana kalian mau menambahkan teks. Ini saya taruh di sini. Saya tulis nama saya. Nah, gini. Nah, ini untuk mengganti font sama warnanya, kalian harus memblok dulu teksnya. Nah, kemudian baru kalian ganti. Misalnya ganti warna putih. Ini ya caranya. Oke. Nah, lalu kayak gini ya. Dah. Nah, ini ada error kayak gini. Kenapa ini? Nah, ini karena tidak ada yang terseleksi dari layar ini. Jadi saat kalian ingin mengubah posisi dari suatu objek, kalian harus mengklik layarnya dulu. Nah, kayak gini. Baru bisa dipindah. Ya, oke. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya saya mau memberi objek lagi. Ini saya membuat kotak. Nah, di bawahnya sini. Kayak gini. Nah, oke. Nah, ini sama kalau ingin merubah warnanya, tinggal diklik sini. Terus ubah warnanya. Kayak gini ya. Oke, saya ingin membuat kotak lagi. Di sini. Dan saya taruh bawahnya. Ya. Terus saya buat teks lagi. Ya.
Nah, saya kasih kata-kata quote, kita kasih quote nih. Oke, jadinya seperti ini. Ini kalau kalian mau memperkecil dan memperbesar, saya pakai ini ya, atau bisa dengan klik Alt sambil kalian scroll mouse ya. Ini bisa seperti ini. Oke, kayak gini. Oke, sekarang ini bisa, ini mau saya agak bawain, bisa kalian biar bisa langsung semua ya, kalian harus ini ya, seleksi layar-layar yang ingin kalian pindahkan bersamaan. Caranya bisa dengan tekan kontrol sambil klik pilih layarnya, atau bisa dengan shift. Kalau shift ini dari titik ini ke sini, nah shift nanti diantaranya itu bakal kena semua gini ya. Oke, tinggal kalian bawahin ini, sip. Oke, sip. Oke, udah selesai. Untuk save tinggal di klik file, save. Nah, di save ini nanti otomatis bakal filenya Photoshop ya, PSD. Nah, kalian save saja. Nah, file PSD nanti bentuknya seperti ini, wallpaper seperti ini. Nah, ini belum bisa dipakai ya, belum bisa dijadikan wallpaper karena masih bentuknya Photoshop. Kita harus menyediakan file berbentuk JPEG-nya. Caranya juga sama, yaitu save as ya, save as, kemudian pilih JPEG. Kalian juga bisa ganti PNG ya, ini ganti JPEG saja, pilih save, terus oke. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Oke ya, sekian video kali ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.